Balik lagi di channel Tengkatros, yoyoy. Episode kali ini adalah episode khusus untuk ngebahas project Mystix alias Mio Listrik Celsius. Seperti apa hasilnya sekarang setelah dimodifikasi lagi? Langsung aja videonya kita mulai. Ya, jadi buat teman-teman di sini ya, seperti yang kalian lihat, kalau episode pertama itu kalian udah tonton, di situ jelas bahwa project Mio Listrik ini dimulai dengan ngerubah ya, atau mengkonversi bagian mesinnya menggunakan tenaga listrik. Itu dipasangin dinamo, dipasangin baterai, dan lain-lain. Setelah hasil akhirnya jadi gitu ya, gue lihat secara keseluruhan performanya juga sebenarnya nggak masalah ya. Tapi ada beberapa hal yang mengganjal, terutama di bagian tampilan. Pertama, bagian body-bodinya itu terlihat terlalu polos. Kalau kalian lihat, walaupun ini body-bodinya semua baru, tapi kayak kurus gitu cuy. Karena warnanya ya udah hitam aja gitu kan. Yang kedua adalah di bagian swing arm belakang atau di bagian kaki-kaki belakang. Planning awalnya sebenarnya gue pakai swing arm SXR 155 yang bentuknya udah lebih kokoh dan lebih padat. Cuma karena keterbatasan space di bagian roda belakang, akhirnya gue ganti menggunakan arm dari copotan Yamaha Scorpio yang bentuknya sebenarnya juga biasa aja gitu, cuman pipa, kotak, dan ya udah simple gitu kan. Waktu gue pakai arm Scorpio sebenarnya ada satu keuntungan, yaitu arm Scorpio ini jauh lebih ringan dibandingin arm bawaan SXR 155. Tapi ya balik lagi, gue ngerasa ganjel gitu dengan tampilannya yang di bagian belakang itu kelihatan lebih kopong. Nah untuk itu di video episode 2 ini gue akan bikin tampilan Mio ini jadi lebih proper menurut gue. Tampilannya jadi lebih keker lah ya, nggak seperti yang tampilan sebelumnya. Gue apain aja motornya, langsung aja progresnya kita mulai. Oke, jadi hari ini kita mau lanjut lagi ngerjain Mio. Ini Mio-nya udah ada di belakang gua setelah kemarin itu habis dipajang di acara Gias ya, selama hampir semingguan lah. Jadi kemarin kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, padahal gua masih mau ngerombak di bagian body-bodinya gitu cuy. Nah sekarang PR-nya adalah gua pengen bikin tampilan si bagian swing arm ini jadi nggak kelihatan kopong gitu, jadi kelihatan padat. Karena yang sekarang ini kan kayak kopong banget gitu ya cuy. Untuk bisa bikin si arm ini jadi kelihatan lebih padat, gue udah punya beberapa cover. Jadi gue nggak bikin di sini ya, biar cepet. Ini ada yang pertama cover buat Yamaha Bison, yang itu cover arm buat Ninja, dan yang itu buat SXR 155. Nah, kayaknya gue bakal pasangin yang pakai punya Ninja ini cuy. Jadi cover itu gue bakal pasangin di bagian bawah sini ya. Karena kalau untuk bagian atasnya udah nggak muat. Karena space di bagian atas ini tuh udah ada box baterai. Jadi takutnya mentok ketika shock breaker main gitu kan, si covernya. Jadi kita pasangin di bagian bawahnya aja. Kita akan coba, tapi ini nggak bisa langsung pasang ya. Kita harus agak dipotong-potong dulu dan agak ditipisin. Karena ini gede banget, posisinya tebal gitu cuy. Jadi kayak over... apa ya kayak over aja gitu kalau misalnya langsung dipasangin gitu. Sebenarnya bisa langsung dipasangin, cuman kayaknya masih ketebelan. Jadi sekarang gua mau di adjust dulu ini untuk covernya. Ada beberapa bagian juga yang harus kita potong. Kita mulai. Oke, ini kita udah coba pasang setup, tapi masih banyak yang mesti dicoak karena aslinya dia tuh covernya buat di atas ini cuy. Ini gua balik jadi di bawah. Tapi oke sih, tampilannya sih kelihatan lebih keker ya sekarang, lebih padat. Cuman emang ini mesti dicoak di bagian sini karena ini sebenarnya dari rantai, jadi nggak kelihatan. Ini masih mentok, makanya alurnya miring gini. Yang sebelah kanan ini kita tinggal motong ini doang nih, tutup rantai aslinya yang tadinya di sebelah sana. Sama nanti kita adjust. Intinya sih looksnya bakal kelihatan seperti ini lah kurang lebih. Kelihatan lebih, jadi lebih padat. Sama nanti bagian atas kita juga bakal potong dikit biar ini nanti agak naik lagi dikit gitu, biar nggak kelihatan dodoran banget ya. Jadi setelah kita potong-potong bagian covernya, sekarang kita udah setup di motornya dan kita juga udah tambahin bagian hager kali ya, hager di bagian atasnya, tapi ukurannya kecil aja supaya ketika main tuh dia nggak mentok-mentok sampai kena box baterainya gitu cuy. Oke, ini dia udah kepasang yang bagian bawah. Terus ini bagian atas yang kecil ya yang gue bilang, ini juga kita udah pasang. Ini baru disolasi doang, baru ditanda-tandain.
Nanti kita bakal bor, kita tambahin pakai mur gitu ya, kita las di bagian swing armnya, jadi nanti tinggal ada sistem baut aja sih. So far kelihatannya sekarang jadi lebih padat ya, lebih proporsional, jauh banget dibandingin yang sebelumnya. Oke, sekarang progresnya kita lanjut untuk bikin permanen cover swing arm ini ya. Kita mau bor dulu, kita mau lubangin untuk masang bagian skrupnya atau bagian murnya. Nanti selebihnya tinggal dipasang-pasangin baut, beres. Oke, jadi bagian cover swing armnya udah kita setup di motornya ya. Sekarang udah kepasang, cuman bentuknya masih berantakan banget, belum dirapihin dan belum dicat. Kita lihat hasil akhir dari pemasangan yang udah kita setup. Oke, ini dia nih cuy, udah dipasang. Kita udah sesuaikan juga. Banyak sih bagian yang dipotong-potong ya. Ini aslinya ketutup, kita colok lagi, kita bikin lubang baru. Dan secara keseluruhan sekarang tampilan menurut gue lebih padat aja sih ya, lebih keker gitu cuy. Tadinya kan kopong banget tuh bagian bawah situ. Alright, udah kece sekarang cuy. Tampilan motor juga udah lebih padat ya, gue suka banget tampilannya sekarang. Sebenarnya masih ada step selanjutnya untuk bagian arm ini, harusnya kita rapihin lagi. Tapi sembari tim nanti ngerapihin bagian cover swing armnya itu, gua juga mau nyopot body. Karena memang planningnya untuk di bagian bodinya si Mio ini mau gua cat atau gua airbrush. Gue pengen hasilnya jadi lebih rapi aja. Kalau di dekal, walaupun nanti kalau bosan bisa dicopot lagi, tapi kayaknya hasilnya bakal kurang gimana gitu ya. Kita copot bodinya. Oke guys, jadi sembari kita nunggu proses body yang dicat ya, ini ada beberapa parts yang gue beliin dari toko online buat si Mio. Ini sebenarnya aksesoris ya yang bikin tampilan Mio jadi lebih oke. Nah, kita lihat nih. Yang pertama ini gue beli handle dulu. Mereknya nggak jelas, tapi udah CNC. Gue suka bentuknya ada setelan gitu. Nah, ini gue beli ada dua cuy sebenarnya. Ini yang pertama gue beli di online, ini harganya 200 ribuan. Nah, yang kedua ini gue lagi di pameran Tumplek Blek kemarin nemu harganya cuma 50 ribu. Kayaknya stok lama deh. Modelnya sih ya sosok sih ya. Cuman ya gatal aja gitu ngelihat grip handle harga cuma 50 ribu. Jadi gue beli. Terus yang kedua, ini juga stok lama. Ini ada lampu sen ya, sama lampu kecil kalau di Mio Sporty. Cuman bentuknya dia udah kayak macam LED gitu cuy, lampunya kecil-kecil. Jadi kayak bukan cuma sekedar mica doang gitu ya, tapi ada covernya gitu. Ya, ini gue nggak tahu bagus apa enggak, tapi ntar kita coba pasang aja. Terus behel belakang. Ini behel belakang gue beli yang biasa ya, bukan yang ori. Enteng sih, jadi nggak terlalu berat. Modelnya biar lebih kekinian aja metik ya. Kalau sekarang kan pakai besi biasa gitu kan culun banget. Lampu juga gue ganti. Ini lampu pakai lampu LED ya. Jadi gue ganti LED yang terang aja. Sebenarnya sih gue pengen modif juga yang pakai apa sih kayak angel eyes gitu ya. Cuma pertimbangan gue kalau misalnya dipakai harian nanti putus, nah itu agak repot, mesti ganti segala macam kan. Mendingan pakai yang model ginian aja. Jadi kalau misalnya lampunya putus tinggal ganti bohlamnya juga yang LED. Oke, terus ada juga disc brake. Nah, jadi kemarin tuh pas setelah gue cobain ya, remnya itu parah sih, kurang pakem gitu cuy. Jadi ini gue ganti piringan yang depan pakai disc brake. Walaupun yang belakang sebenarnya juga udah gue upgrade ya, jadi pakai cakram juga karena aslinya kan tromol. Ini cuman yang depan gue ganti pakai yang diameter lebih besar, otomatis jadi lebih pakem. Ini mereknya KTC. Untuk Mio ukuran diameternya itu 260 mm, jadi lebih besar, otomatis jadi lebih pakem. Nah, ada satu bagian lagi nih cuy yang mau gue rubah, dan ini mungkin bisa jadi daya tarik buat si Mio nantinya. Ya, ini ada satu paket kemarin gue pesen ya. Sebenarnya ini tuh salah satu bagian body. Ini aslinya ya, gue pakai baru juga kemarin gue beli. Cuman setelah gue lihat di toko online, ternyata ada yang jual bagian tengahnya sini bolong gitu cuy. Dan itu sebenarnya sih nggak penting-penting banget ya, cuman karena ini dalemannya tuh udah bukan mesin tapi dinamo, gue pikir bakal kece gitu kalau misalnya si dinamonya diekspos dan dikasih lampu, jadi nyala cuy gitu.
Nah ini yang versi lama, yang ini yang baru. Packingnya udah sampai dikayuin, gue pikir bakal dikirimin bom nuklir gitu kan. Sekarang kita buka dulu ya packing kayunya. Ya ini hasilnya. Mikanya warna merah cuy. Gue sih lupa ya pas pesan itu apakah emang ada pilihan warna mikanya merah atau bening gitu. Tapi sih kayaknya feeling gue bening gitu kan. Dan ini ada tulisan kliknya di sini. Aslinya itu berarti ini buat Vario kali ya. Ya jadi awalnya itu bagian tengah sini kan. Nah itu gue pikir ini mikanya warnanya putih gitu cuy. Karena udah terekspos gitu. Terus pas dikasih lampu di dalamnya gue pikir bakal keren gitu kan. Lampunya juga kemarin ordernya salah. Harusnya warna biru, ini dikasihnya warna ungu. Terus ini merah bukannya bening. Dan kerjaannya ya gitulah. Ini kayak bagian pinggir-pinggirnya sini kayak overlap gitu cuy. Jadi kayak lebih lebar mikanya daripada si frame-nya gitu kan. Ya caur lah pokoknya. Apa bikin sendiri aja ya? Kayaknya kemarin kita punya stok mika deh di atas itu tuh. Coba deh, gua ambil deh. Nah, ya, bisa nih. Oke, jadi planningnya adalah kita bakal ganti mikanya saja. Jadi mika yang ini yang lama kita cabut warna merah. Kebetulan gue masih ada stok mika nih. Tadinya buat fairing cafe racer gitu kan ya. Jadi nanti kita bakal potong sekaligus nanti media atau si bagian mikanya ini bisa lebih besar juga gitu kan. Kita bisa sesuaiin ya, dimensi bolongnya mau sampai mana gitu, sampai pinggir sini atau sampai sini bawahnya dan segala macam gitu. Cuman untuk pengerjaan ini mungkin belakangan dulu. Gue mau mulai dari yang gampang dulu, yaitu kita ganti handle remnya dulu, yang bagian rem depan dan rem belakang. Let's go. Alright, bagian handle remnya udah kepasang nih cuy. Sekarang tampilannya jadi kece abis, nggak kelihatan standar banget. Ini bisa di setel-setel juga di bagian sininya. Yang depan juga udah oke nih cuy, mantul. Ini dipegangnya juga, walaupun harganya nggak terlalu mahal ya, dipegangnya juga cukup nyaman nih cuy. Biasanya ada tuh pakai ganti produk aftermarket gini, tapi justru bikin jari sakit waktu di ngerem gitu kan, karena sudut-sudutnya tuh tajam-tajam gitu cuy. Wait, oke, next gue mau ganti bagian disc brake pakai yang lebih besar. Oke, langsung kita ganti. Hujan di luar guys, ya ada Ali tuh. Oke, ini cakramnya udah kepasang. Gue suka banget sih tampilannya sekarang ya, jadi lebih keker gitu, nggak culun kayak kemarin yang cakram itu kecil. Selain tampilannya oke, performa pengereman juga oke. Cuman ini ada beberapa kendala sebenarnya cuy ya. Jadi ini kabel remnya kependekan. Ya tuh, ini gue nggak tahu ya. Padahal sih setahu gue ini masih kabel rem bawaan asli. Cuman ya jadi kayak lurus doang gitu. Harusnya tuh ada spare gitu di sebelah sini gitu, ada agak keluar gitu ya buat spare si shock breaker main kan. Tapi ini lurus banget. Kayaknya nanti bakal gua ganti deh ini ya kabel remnya. Ya, step selanjutnya gua mau masang bagian cover deck bawah. Yang kemarin gua beli decknya itu salah ternyata ya dikirimin. Jadi kita ganti pakai mika punya sendiri. Nah, soalnya nanti di bagian dalam di situ gue mau kasih lampu-lampu gitu cuy. Kalau mikanya warna merah kayak gitu nggak bakal kelihatan kan ya lampunya gitu. Jadi gue mau ganti bening supaya nanti pas malam pakai motor ini kelihatan banget gitu ada lampunya. Motor listrik ya ya. You can say
Ini udah jadi dipotong. Ini ukurannya udah pas ya. Kita tinggal pasang aja. Hasilnya sih lebih oke sih menurut gua karena mikanya tuh bening ya, nggak norak gitu karena warnanya merah. Nah, cuma kendalanya kita harus beli baut dulu. Jadi kita nanti untuk pemasangannya nggak pakai skrup, tapi pakai baut biasa, drat biasa, baut 8. Terus kalian mau pakein list karet gitu cuy biar rapi. Oke, ini bagian mikanya udah dipasang ya. Udah lebih rapi sih menurut gua sekarang. Mikanya juga bening. Dan ini kemarin juga udah dipasangin lampu LED sih di pinggir-pinggirnya sini. Jadi nanti pas dipasang di situ harusnya sih nyalanya keren nih. Oke, sekarang kita pasang ya. Oke, jadi sebenarnya kita masih nungguin bagian body ya karena masih dicat. Dan sebenarnya sudah hampir 2 minggu lebih kita nungguin bodinya belum jadi-jadi. Mungkin karena grafisnya agak ribet. Nah, sementara itu gue mau pasang beberapa bagian body yang kemarin udah dibikin, khususnya untuk di bagian arm ya, yang kemarin kita udah bikinin covernya. Nah, ini sekarang udah jadi coy, udah rapi. Habis dicat ulang. Terus ini juga ada hugger. Huggernya kita rapiin juga. Ini gue cat kontur kulit jeruk gitu. Dan ada spakbor kolong, gua cat warna kuning hitam. Sebenarnya sih biar kelihatan aja gitu. Kalau di bagian kolongnya tuh ada kotak baterainya gitu. Harusnya sih ini bagian belakangnya miring juga ya, tapi jadi kayak buntut tawon gitu ceritanya. Oke. Kalau udah beres semua, jadi langsung aja sekarang kita pasang ya. Let's go. Yeah, udah jadi coy, udah kepasang semua. Nih kotak baterai. Nanti sih sebenarnya kalau ada body dia ketutup ya. Jadi kelihatannya tuh cuman dikit doang, mungkin cuman seperempatnya gitu ya segini yang kelihatan. Terus untuk cover armnya juga udah dipasang, ini rapi. Kita juga udah bikinin dudukan buat jack standnya si Mio nih. Jadi bukan di bagian arm lagi. Terus huggernya juga udah dipasang. Yoi. Sekarang sih lebih keker ya jadinya. Goks. Ya, hari ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ini body Mio. Udah beres cuy. Ya. Goks. Jadinya rapi juga. Walaupun cukup lama ya, sekitar 2 mingguan. Tapi it's okay. Hasilnya halus. Bagian body depan, ini ada tulisan Celsiusnya. Bagian tameng depan, ini juga dikasih motif-motif garis-garis, dan spakbor depan ini juga ada motif-motifnya. Oke, sekarang jadi langsung aja kita mau pasang bodinya. Let's go. Oke, untuk bagian bodinya lagi dirakit. Walaupun belum semuanya selesai ya, tapi udah mulai kelihatan nih cuy penampilannya. Nah, bodi belakang udah dipasang, decknya juga udah dipasang, tinggal bagian bodi depan juga nih yang belum dipasang karena kita tadi habis ganti selang rem. Ya, selang remnya kemarin kependekan, kita ganti. Pakai apa sih? Scarlett ya. Selang remnya pakai Scarlett punya pas buat Mio. Yoyoy. Oke, karena ini progres juga udah akhir-akhir juga. Bodinya lagi dirakit, mendingan langsung aja gue mau ajak kalian kita langsung lihat hasil akhirnya dari project modif Mio listrik yang kedua ya. Ini dia, Mystic alias Mio listrik Celsius. Ay, smoking that dope from Edmond. We the new meth in Redmond. We ain't real blood, but we brethren. Run up a check and it's pending. She talking my news, we'll send them. And we still independent. Oke cuy, di depan gua ini udah ada satu unit Yamaha Mio. Wah, ini bisa dibilang volume 2 ya. Karena sekarang seperti kalian lihat, tampilannya menurut gue udah jauh lebih proper daripada versi sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat dari bagian body-bodinya, sekarang udah jadi lebih cerah. Ditambah dengan tulisan Celsius.
Kenapa Celsius? Karena project kali ini disponsorin penuh oleh Celsius. Thank you banget buat Celsius dan buat teman-teman di sini yang lagi nyari daily wear ya, nyari referensi atau model-model daily wear terkini, kalian bisa kepoin aja koleksi-koleksi dari Celsius ini. Buat kalian yang belum nonton episode pertama, gue saranin nonton dulu videonya karena modifikasi dari episode pertama ke episode kedua ini dia nyambung gitu cuy. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian nonton dulu yang episode pertama. Seperti apa detail ubahan di volume 2 pada motor Mio Mystic ini alias Mio listrik? Langsung aja kita bahas, kita mulai dari bagian depan dulu. Let's go. Di bagian depan sebenarnya gue tetap mempertahankan ban atau velg ukuran sebelumnya ya, yaitu ukuran yang depan ini 100/80 ring 14 dari Maxxis. Lalu kalau untuk velgnya lebarnya ini adalah 250. Shockbreaker kayak Aba. Nah, di sini yang gue upgrade adalah bagian pengereman ya, dimana untuk disc brake-nya bawaan standar itu gue ganti dengan ukuran yang lebih besar. Jadi diharapkan lebih pakem gitu, karena terakhir gue tes motor ini kenceng banget dan dengan disc brake bawaan yang diameternya nggak terlalu besar agak sulit ya melakukan pengereman, agak nggak safety gitu cuy. Untuk selang rem depannya gue pakai produk aftermarket dari merek Scarlett, dan untuk handle-handlenya ini aftermarket juga ya, gue nggak tahu nih mereknya Dragon Line. Karena gue kemarin nyari handle buat si Mio rada sulit karena udah jarang gitu produknya ya. Ya kurang lebih itu untuk di bagian sektor kaki-kaki depan. Nah sekarang kita pindah ke belakangnya cuy. Ya di bagian belakang bisa dibilang inilah bagian yang paling signifikan perubahannya dari versi yang pertama ya. Karena kalau kalian lihat di bagian swing armnya bawahnya ini udah gua tambahin cover. Nah pertimbangannya kenapa cover gitu? Kenapa nggak pakai swing arm beneran aja yang tampilannya lebih kokoh? Pertama karena gua mementingkan faktor beratnya motor gitu. Karena gue pengen ngejaga motor ini supaya tetap seringan mungkin. Gitu. Sebenarnya kemarin pilihannya ada pakai arm KTM yang menurut gua oke ya tampilannya, atau pakai punya CBR 250 juga. Tapi balik lagi karena gue pengen motor ini enteng, jadi gue tetap pakai arm bawaan standar yang modelnya simple dari Scorpio. Nah covernya yang bagian bawah ini aslinya buat Kawasaki Ninja sebenarnya, cover armnya Kawasaki Ninja di bagian atas. Tapi berhubung motor ini bagian box baterainya ini udah gede banget ya, udah padat banget, akhirnya gue pindahin ke bagian bawah. Kemarin ada penyesuaian sedikit, tapi overall ngeliat hasilnya gue suka banget sih ya. Lalu kalau di bagian atasnya ini kalau kalian lihat ada spakbor kecil, sebenarnya pakai pagernya SXR 155. Cuma kemarin kita potong-potong, kita sesuaikan lagi supaya bisa dipasang di swing armnya Scorpio ini. Bagian lainnya yang juga gue suka banget adalah grafisnya cuy. Versi sebelumnya itu cuma hitam polos, di sampingnya ada tulisan Celsius ya. Waktu itu juga tulisan Celsiusnya gue bikin cuma pakai cutting sticker, tapi sekarang ini udah full airbrush. Warnanya gue pilih warna-warna biru-biru muda gitu cuy ya, biru-biru baby blue gitu. Tapi warna dasarnya tetap hitam karena STNK-nya motor ini adalah hitam. Nah kalau kalian lihat sampingnya ada grafis-grafis yang gue bikin mencirikan motor-motor futuristik gitu ya, berkesan modern. Terus di bagian deck bagian tengah ini juga aslinya adalah body yang teksturnya itu kulit jeruk gitu cuy, dan ngedrop gitu kan. Nah di sini biar agak bersih atau clean gitu ya motornya, gue bikin teksturnya jadi halus dan gue kasih grafis Celsius juga di bagian tengahnya supaya nggak kelihatan terlalu polos banget. Di bagian depan motif garis-garis ini makin banyak, mulai dari bagian batok lampu, tameng depan sampai ke spakbor itu gue kasih motif garis-garis. Jadi kalau dilihat dari depan agak kelihatan rame, tapi begitu dilihat dari samping mulai kelihatan polos, simple gitu kan. Dan untuk bagian tameng depannya ini kalau kalian lihat di sebelah kanan ada tulisan Celsius. Cuman di sebelah kanan doang cuy ya, sebelah kiri nggak gue pasangin biar kayak konsepnya timpang gitu, berat sebelah lah intinya. Untuk lampu sen ini gue pakai tetap orinya. Kemarin sih sebenarnya gue pengen ganti pakai yang aftermarket ya, cuman setelah gue lihat kayaknya agak nggak cocok gitu. Jadi kayak motor alien gitu kan lampunya ya. Tapi ya udah, akhirnya gue putusin untuk tetap pakai yang bawaan standarnya. Pun begitu dengan lampu depannya yang tadinya bohlam, gue ganti juga pakai tipe LED, hasilnya jauh lebih terang dibandingin bohlam biasa. Dan yang paling gue suka adalah lampu tambahan di bagian tengah. Nah aslinya ini polos ketutup gitu aja kan. Nah setelah kita modifikasi, kita kasih mika biar kelihatan gitu cuy dalemannya. Dan ini bisa nyala gitu. Warnanya biru juga kalau kalian lihat. Dan
sengaja gue bikin bolong seperti ini tujuannya supaya apa? Supaya teman-teman di sini bisa lihat bahwa motor ini udah nggak ada lagi mesinnya gitu kan, tapi udah diganti dengan sebuah dinamo dan kabel-kabel gitu. Lalu juga gue kasih lampu tujuannya supaya memperjelas identitas motor ini bahwa ini adalah motor listrik gitu. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Mystic alias Mio Listrik Celsius kali ini ubahannya simple, tapi secara keseluruhan ini sudah lebih mendekati dari apa yang gue mau di konsep awal gitu ya. Tampilan bodinya udah lebih ngejreng, terus bagian kaki-kaki belakangnya juga udah lebih padat gitu ya. Nah di episode kali ini gue nggak akan tes ride motor ini. Kenapa? Karena di next episode atau episode berikutnya gue langsung akan ngetes motor ini barengan sama Yamaha X-Max 250cc. Nah, itu kayaknya bakal jadi tes ride pertama gua, sekalian kita tes juga sama X-Max seberapa besar tenaga yang bisa dihasilkan oleh motor listrik si Mystic ini ya, dan gimana hasilnya kalau diadu lawan X-Max, apakah bisa menang atau kalah jauh. Ya udah, nanti kita lihat aja untuk episode berikutnya. Ya gua rasa udah cukup untuk episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Ini adalah vlog series ya dari Project Mystic alias Mio Listrik Celsius. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow Instagram personal gue di @ateng_andiakbar dan Instagram bengkel gue Katros Garage. Kalau ada pertanyaan seputar project kali ini, kalian silahkan aja tulis di kolom komen. Oke, jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin video soal motor custom. Seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.